Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Pak Habib. Perkenalkan kami dari kelompok 4, dari kelas Berkom 5, yang akan mempresentasikan study case kami dengan membandingkan hasil flowchart study case pertama, lalu dengan Python code yang kami telah buat. Perkenalkan, nama saya Trisha, yang akan menjelaskan flowchart study case yang lalu ada Christine dan Razan yang akan menjelaskan Python code-nya hingga akhir, dan terakhir Michael Jadin yang akan menjelaskan hasil output dan QC. Baik, saya akan menjelaskan bagian flowchart-nya. Diawali dengan kita start simulasi, lalu kita menginput kapasitas rak ABCD. ABCD ini adalah barang-barang yang akan kita masukkan kepada rak-raknya, lalu input data demand barang ABCD, lalu kita decision making apakah demand-nya tinggi. Jika tidak, kita akan meletakkan barang-barang tersebut di rak yang jauh dari pintu keluar. Jika iya, kita bisa melanjutkan untuk decision making-nya apakah barang-barang tersebut tahan lama. Jika tidak, stoknya akan lebih sedikit, dan jika iya, meletakkan barang-barangnya itu lebih dekat dengan pintu keluar dan bisa dengan stok yang banyak. Lalu, kita memasuki tahap simulasi untuk mengolah data tersebut dengan menginput multiplier demand pada hari libur itu lebih dari 1, dan jika multiplier demand di hari biasa sama dengan 1. Kita running simulasinya dengan most stok dikurang demand dikali multiplier. Lalu, jika stok mencapai kurang dari 30% kapasitas rak, jika iya, tidak perlu di restock. Dan jika tidak perlu di stok. Jika iya, kita bisa restock kembali dengan rumus kapasitas dikurang stok. Lalu, selanjutnya apakah demand-nya lebih dari kapasitas rak dikali 30%? Jika tidak, lead time-nya akan lebih lama dan harganya menjadi jumlah restock dikali 3. Dan jika iya, lead time-nya lebih singkat dan harga menjadi jumlah stok dikali 5. Lalu, jika semua case sudah diuji, berarti sudah melewati tahap simulasi. Nah, apakah kita ingin masih menjalankan simulasi? Jika iya, kita bisa kembali ke tahap simulasi awal untuk menentukan multiplier-nya, dan jika tidak, kita bisa mengakhiri simulasi flowchart-nya. Oke, nanti oleh penjelasan Python code oleh Razan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Razak Widianto. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode. Ya. Untuk bagian blok pertama itu ada bagian init. Di situ terdapat 6 parameter, ada nama produk, kapasitas, terus demand, terus durability-nya, terus ada jumlah stok, terus apakah menandai apakah produknya dekat dengan pintu keluar atau tidak. Blok kedua ini untuk nentuin penempatan produk. Jadinya kalau misalnya tahan tinggi minimal 30% dan tahan lama, maka barang tersebut tuh ditaruh di dekat pintu keluar. Kalau misalnya permintaan rendah, maka produknya ditaruh di jauh dari pintu keluar untuk efisiensi ruang. Terus untuk blok ketiga ada mensimulasikan permintaan. Jadinya blok ini untuk memastikan penggunaan stok berdasarkan permintaan harian. Contohnya jika demand adalah 20, itu multipliernya kayak misalnya 1,5 atau 10%, maka stok dikurangi sebesar 30. Terus ada blok keempat itu check and restock. Itu untuk mengecek lagi kalau misalkan barang perlu restock atau enggak. Logikanya kalau misalkan stok di bawah 3% dari kapasitas yang ditentuin, maka produknya harus di restock. Kalau misalkan selanjutnya akan dijelaskan sama Christine. Perkenalkan, Christine Simanjuntak. Jadi fungsi main ini gunanya itu untuk ngatur jalannya simulasi manajemen produk di toko itu.
Jadi bakalan diminta inputnya dari pengguna untuk 4 produk. Nama produknya itu dikasih otomatis A, B, C, dan D. Nah, jadi nama-namanya ini dibuat pakai baris name sama dengan CHR 65 plus I. Jadi itu fungsinya untuk mengubah angka 65, jadi kode ASCII-nya itu untuk huruf A. Kalau misalnya ditambah I jadi huruf selanjutnya. Jadi pas I sama dengan 0 hasilnya A. Kalau I sama dengan 1 hasilnya B, dan seterusnya. Jadi kita nggak perlu ngetik namanya satu-satu, langsung otomatis saja keisi dari A sampai D. Nah, setelah itu untuk setiap produk itu bakalan diminta masukin kapasitas raknya berapa banyak permintaan hariannya, dan barangnya tahan lama atau enggak. Semuanya informasinya itu bakalan disimpan dalam list produk sebagai objek produk. Setelah datanya lengkap, bakalan masuk ke simulasi yang bisa dijalanin terus menerus selama kita pengen nyoba. Jadi di setiap putaran simulasinya itu pengguna bakalan diminta untuk masukin angka multiplier yang nunjukin situasi harinya. Misalnya kalau satu itu untuk hari biasa, atau kalau lebih dari satu misalnya 1,5 itu buat hari libur. Kemudian untuk setiap produknya bakalan ditentuin apakah produknya harus ditempatkan dekat pintu keluar atau enggak, pakai adjust placement. Ngurangin stok berdasarkan permintaan, dikalikan multiplier itu lewat simulate demand, dan ngecek stoknya perlu diisi ulang atau enggak itu melalui check and restock. Setelah semua prosesnya itu bakalan ada baris print, jadi kayak tanda hubung dikali 40 itu tujuannya cuma untuk nampilin garis pemisah supaya outputnya itu bisa lebih rapi dan jelas. Setelah semua prosesnya itu udah kelar, bakalan ditanya penggunanya masih mau lanjut atau enggak. Kalau misalnya jawabannya iya, programnya itu bakalan ngulang lagi simulasinya dengan multiplier yang baru. Kalau misalnya enggak, programnya bakalan berhenti dan bakal muncul tulisan simulasinya udah kelar. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Michael Jaya dan saya akan jelaskan mekanisme dari running code-nya. Jadi di sini sudah kita input case kita dan kita anggap semua rak memiliki kapasitas untuk produk yang sama, tetapi demand-nya dan ketahanannya dibedakan. Jadi untuk produk A tahan lama dan demand-nya 100 per hari, untuk produk B nggak tahan lama, demand-nya juga 100 per hari, produk C nggak tahan lama, demand-nya 40 per hari, dan produk D tahan lama dan demand-nya 20 per hari. Nah, simulasinya akan di-running selama 3 kali yang seperti menjalankan simulasi selama 3 hari penjualan. Dan untuk hari pertama multiplier-nya adalah 1, dianggap sebagai hari biasa. Nah, karena demand dari produk A itu sangat tinggi dan lebih dari stoknya, maka akan perlu di-restock, dan karena harus same day shipping, lead time-nya singkat, maka biayanya 100 kali 5 jadi 500. B ceritanya juga sama, dia restock 500. C masih ada stok cukup untuk hari esok, jadi tidak perlu restock. Dan D itu masih ada stok yang cukup, jadi tidak perlu restock. Lalu untuk hari kedua, multiplier-nya dikali 1,5 karena dia sebagai hari libur. Nah, untuk A itu karena sudah defisit, jadi restock-nya harus banyak dan juga dikali 5 menjadi 1.250. Produk B juga defisit, jadi sama. Nah, untuk produk C itu defisit 20 dan raknya juga kapasitasnya 80, jadi totalnya 100. Dan maka perlu restock 500, dan D masih ada stok cukup untuk hari esok lagi. Nah, untuk hari ketiga demand-nya multiplier-nya 0,5 karena dianggap tanggal tua, jadi demand turun untuk semuanya. Untuk A itu restock-nya lagi perlu, ini semacam kumulatif ya, jadi perlu restock 300 dan biaya restock-nya 1.500. B juga sama. C itu restock-nya 120 dan biaya restock-nya juga dikali 5, 600. Tapi D itu karena masih bisa menggunakan lead time lama dan dianggap pengirimannya tidak perlu cepat-cepat, maka bisa pakai lead time lama dan biaya restock-nya hanya 3 kali dari jumlah produk yang perlu di-restock. Dan di situ kami memutuskan untuk mengakhiri simulasi. Sekian. Baik, sekian dari presentasi kelompok 4.
Terima kasih atas perhatiannya, Pak Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.